Hai Sobat HI, welcome back to Time for Theory. Kali ini kita akan membahas mengenai pemikiran ekonomi aliran supply sider atau aliran sisi penawaran. Simak penjelasannya ya. Pada tahun 1973, harga-harga produk terutama bahan baku mulai merangkak naik. Pada tahun ini juga terjadi kenaikan harga minyak hingga 4 kali lipat. Hal ini dikarenakan karena adanya embargo oleh OPEC atau negara-negara penghasil minyak terhadap Amerika Serikat, sehingga akhirnya kegiatan produksi mulai berkurang, pengangguran semakin tinggi, serta inflasi dan kenaikan harga pun semakin meningkat. Amerika Serikat pun melaksanakan kebijakan fiskal yang ekspansif pada 1975. Oleh karena itu, perekonomian dapat diperbaiki dan pengangguran dapat ditekan. Namun, kondisi ini tidak berlangsung lama. Karena pada tahun 1978, gelombang kenaikan harga minyak kedua kembali memukul perekonomian Amerika Serikat. Kemudian, pada tahun 1979, The Fed menyatakan bahwa Amerika Serikat menganut kebijakan moneter, tetapi pertumbuhan stok uang justru lebih tidak stabil. Walaupun, menurut Friedman, apa yang dilakukan The Fed sama sekali tidak sesuai dengan anjuran monetaris. Selanjutnya, pemerintah pun berusaha untuk menerapkan kebijakan yang ditawarkan oleh aliran sisi penawaran atau supply-sider economics. Aliran sisi penawaran dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok utama dan kelompok radikal. Kelompok utama diwakili oleh Martin Feldstein dan Michael Boskin. Kelompok ini menekankan perlu adanya intensif pajak dan memacu pertumbuhan ekonomi lewat dampaknya terhadap tabungan dan investasi. Tokoh-tokoh kelompok ini menyumbangkan pemikirannya lewat jurnal-jurnal ilmiah ekonomi. Kelompok ini pun banyak menganalisis dampak perubahan pajak terhadap penawaran tenaga kerja, serta dampak program keamanan sosial terhadap jumlah tabungan. Sementara itu, kelompok radikal ada Arthur Laffer dan George Gilder. Kelompok ini mendapat publisitas lebih banyak. Pada intinya, kelompok ini menyarankan preposisi yaitu pemotongan pajak akan memberi dampak besar terhadap produktivitas kerja sehingga total penerimaan pajak akan meningkat. Selanjutnya, program pemotongan pajak akan memberi dampak positif dalam laju pertumbuhan ekonomi dan mengurangi inflasi. Selanjutnya, tokoh yang paling terkenal dari aliran sisi penawaran ialah Robert E. Mundell. Tahukah Sobat HI bahwa Mundell merupakan penerima hadiah Nobel Ekonomi pada tahun 1999? Ia juga dikenal sebagai peletak dasar ekonomi sisi penawaran. Mundell menawarkan penggunaan kombinasi kebijakan fiskal dan moneter. Saran ini menjadi dasar bagi kebijakan ekonomi pada era pemerintahan Ronald Reagan di Amerika Serikat pada saat itu. Permasalahan yang dihadapi pada 1980-an berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Tingkat pertumbuhan ekonomi sangat rendah sementara angka inflasi menjadi tinggi. Oleh karena itu, obat untuk permasalahan ini juga harus berbeda dari kebijakan sebelumnya. Aliran sisi penawaran percaya bahwa yang harus diperhatikan bukan lagi sisi permintaan, tetapi justru sisi penawaran. Bagi tokoh aliran ini, lebih baik meningkatkan pendapatan nasional melalui pemanfaatan sumber daya penuh daripada menekan fluktuasi ekonomi. Kesempatan kerja penuh menjadi perhatian yang sangat besar di aliran sisi penawaran. Selain itu, alternatif yang ditawarkan untuk mengatasi inflasi oleh aliran ini ialah melalui program penurunan pajak. Hal ini dikarenakan penurunan pajak juga akan menambah kemungkinan investasi dan mendorong peningkatan dalam produksi. Dengan meningkatnya produksi, masalah pengangguran dapat diatasi dan sekaligus dapat diredakan.
Tekanan utama aliran penawaran adalah kebijakan pertumbuhan jangka panjang. Hal itu dilakukan dengan mempromosikan kesempatan kerja penuh dan perubahan teknologi. Dalam hal ini, aliran sisi penawaran mirip dengan aliran monetaris. Selain itu, sisi penawaran memiliki kesamaan juga dengan aliran klasik dalam versi yang lebih modern. Persamaan tersebut mencakup penekanan pembahasan dari sisi produksi atau penawaran, pendorongan kurva penawaran agregat ke kanan, dan mendorong sisi penawaran ke kanan untuk memperbaiki perekonomian. Adapun kebijakan yang digunakan berupa kombinasi kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan moneter dilakukan dalam bentuk kebijakan uang ketat untuk membendung inflasi, dan kebijakan fiskal dilakukan dengan menggunakan program pengurangan pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk mendorong kurva penawaran ke kanan, maka langkah yang dilakukan adalah mendorong masyarakat untuk rajin menabung, menurunkan tingkat pajak, mendorong masyarakat untuk berwirausaha, mendorong mobilisasi angkatan kerja, dan mendorong masyarakat untuk lebih banyak bekerja di sektor real. Pemikir-pemikir aliran sisi penawaran percaya bahwa dampak positif penggunaan dana sendiri oleh swasta terhadap peningkatan output nasional, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lebih besar dibandingkan pengumpulan pajak terlebih dahulu yang dialokasikan untuk pembangunan. Sobat HI, demikianlah penjelasan mengenai aliran sisi penawaran. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share, serta berikan komentar positifmu juga. Terima kasih dan sampai jumpa di Time for Theory selanjutnya.